baru upload 3 video dengan rata-rata penayangan di bawah 1000, tapi akun ini itu sudah mendapatkan MK, teman-teman. Nah, kita bakalan bahas untuk akun ini yang mendapatkan MK tayangan pun di bawah 100.000. Gimana caranya? Kita bakalan bahas di video ini. Tonton dari awal sampai habis, jangan di skip biar kalian itu paham dan masuk ke pikiran kalian. Kita langsung aja ke pembahasannya. Boom. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya yang baru bergabung, yang sudah lama bergabung, selamat datang di YouTube-nya Konyol Channel. Nah, teman-teman, di sini saya bakalan membahas tentang masalah monetisasi yang sangat sensitif. Jadi saya harap kalian nonton jangan di skip. Oke, yang pertama dan yang paling utama, monetisasi itu bukan tujuan akhir kalian. Oke, itu hanyalah tujuan untuk bisa menghasilkan uang, tapi bukan tujuan akhir. Tanamin di pikiran kalian, tanamin di otak kalian. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Yang kedua, teman-teman, ketika kalian monetisasi itu jangan harap kalian senang, karena setelah monetisasi perjuangan kalian baru dimulai. Kita bakalan bahas dari awal sampai akhir. Kita bakalan bahas dari segi monetisasi. Gimana sih caranya untuk mendapatkan monetisasi? Saya jawab di sini dengan terbuka, dengan secara faktanya. Monetisasi tidak bisa yang namanya diprediksi ataupun dijanjikan, karena monetisasi yang sekarang di Facebook Pro itu sistemnya undangan. Saya berani nyebut undangan dan tidak ada ciri-cirinya, tidak ada trik khusus ataupun apapun itu. Saya tidak nge-share dan itu bohong. Kalau misalkan ada trik khusus ataupun trik ABCD, jalur belakang, ada jasa monet, saya bilang bohong. Saya sudah pernah bikin di sini review ketika saya membeli jasa monetisasi, dan ini penipuan. Kalian bisa lihat aja dan reaksi penipu tersebut. Dan buat teman-teman, sampai kapan sih kalian mau tertipu dengan kata-kata pasti? Semuanya nggak ada yang pasti, makanya saya jawab dengan sesuai faktanya. Oke? Nah, buat teman-teman, lanjut. Tadi perkataan yang kedua, setelah monetisasi itu perjuangan baru dimulai. Perjuangan real perjuangan untuk mendapatkan uang ataupun nilai mata uang yang kita harapkan. Tapi tidak segampang itu. Kita bakalan liatin ke teman-teman semuanya pendapatan dari akun tersebut, dan kalian bisa lihat akun kalian rata-rata penayangan berapa sih? Rata-rata penayangan 200, 300, 500 di bawah 1000 kan? Nah, kita bakalan liatin ke teman-teman semuanya dengan akun tersebut, karena akun tersebut itu sama seperti kalian, penayangannya itu rata-rata. Tidak ada yang booming, tidak ada yang meledak. Kita bakalan liatin yang pertama. Oke, kita bakalan liatin dulu untuk dashboardnya itu di angka 50. Saya tampilkan aja karena ini ngeblur. Saya tampilkan di sini. Tayangan di dashboardnya itu total 28 hari terakhir itu 58.000 di bawah 100.000. Coba kalian cek dashboard kalian berapa sih gitu kan, sama enggak gitu. Kalau misalkan bang dashboard saya 100.000 lebih, enggak 1 juta, ya enggak bakalan jauh-jauh lah, penghasilannya sama seperti ini. Kita bakalan lihat dari yang pertama. Yang pertama itu video yang saya bakalan liatin di sini juga. Video ditonton 213 orang ataupun 213 tayangan. Pendapatan yang saya dapatkan itu adalah 0, walaupun monet pun sudah terbuka. Ya memang seperti itu. Tayangan 200 orang ataupun 200 tayangan itu belum tentu iklan semuanya muncul di 200 orang yang nonton video kita. Tidak semuanya iklan muncul dan itu terhitung 0. Kenapa kok terhitung 0? Padahal 200 orang yang nonton mungkin ada 1, 2, 3 iklan yang muncul. Teman-teman harus diketahui, munculnya iklan itu bukan berarti cuma 1, 2, 3 wah muncul langsung 0,01. Enggak, teman-teman. Biasanya minimal 500 iklan muncul. Tayangan 1000 muncul 500 iklan nih, ataupun 500 orang yang melihat video kita itu muncul iklannya, dan itu bisa menambahkan angka 0,01. Dan mungkin bisa aja masih 0, bisa juga kalau iklannya nggak muncul. Kalau misalkan tayangannya 400 orang tapi iklannya muncul 400-nya gitu kan semuanya, itu biasanya 0,01 pun muncul. Oke, kita bakal lihat dari segi foto. Foto tayangan 642 mendapatkan 0,02. Nah, disinilah perbedaan pendapatan dari sebuah iklan di Facebook, video, dan foto. Foto kok rasanya gede ya bang? Foto kok rasanya bisa kalah ya sama video? Video kalah sama foto. Gimana bang itu penjelasannya? Karena teman-teman harus diketahui, video itu ada yang namanya durasi dan retensi. Oke,
iklan muncul itu kemungkinan di retensi ya, ada beberapa durasi yang bakalan muncul, contoh 15 detik lah, berapa detik lah, itu nggak tahu ya, Facebook yang ngasih, dan itu memang random, nggak ada yang tahu muncul iklan di detik berapa, durasi berapa, itu nggak ada yang tahu. Dan kalau misalkan foto itu tidak ada yang namanya durasi, makanya iklan tuh muncul, dapatlah uang di situ teman-teman, perbedaannya. Oke, lanjut untuk foto yang kedua. Foto yang kedua di sini ada 589 tayangan, tapi pendapatan dolarnya 0,03. Wah, Bang, tadi 600 kok kecil, kok yang 500 malah besar. Teman-teman harus diketahui, iklan itu ada iklan mahal, iklan murah. Di YouTube pun sama. Iklan murah ya iklan lokal, iklan mahal ya iklan luar negeri. Bukan penontonnya luar negeri ya. Kalau penontonnya luar negeri pun itu sama, tapi perbedaannya sangat jauh. Oke, kita bicara iklan dulu nih. Contoh, pabrik di Indonesia ataupun produksi di Indonesia pengen mengiklankan produk dia dengan cara Facebook Ads. Nah, disitulah dia harus bayar Facebook Ads Manager. Nanti iklan mereka itu bakal muncul di video kalian. Dan itu bayarannya sangat kecil kalau iklan lokal. Kalau misalkan kalian dapat produk dari luar negeri seperti US ataupun apapun itu, dan produk dia promosiin di kita, di Facebook kita, di Facebook orang Indonesia, itu besar bayarannya. Oke, paham sampai sini? Nah, buat teman-teman, jadi buat dari kunci, dari segala kuncinya, saya jawab pertama adalah undangan untuk masalah monetisasi. Oke, karena pasti ada yang nonton itu di skip-skip nih nyampe sini. Jadi saya bilang, monetisasi semuanya undangan. Tidak ada yang pasti, tidak ada yang tahu ciri-cirinya, tidak ada yang tahu jalur belakang. Dan ini pun akun yang saya kasih lihat ke teman-teman ya, itu pun karena hoki aja teman-teman. Saya nggak bilang saya jago, enggak, saya nggak jago, tapi karena saya mungkin rezekinya saya ya saya dapat. Gitu aja teman-teman ya. Nggak ada kok, nggak ada trik khusus, sama aja. Ya triknya mungkin kita konsisten upload gitu kan. Dan konsisten upload juga itu buat mempertahankan tayangan gitu loh. Nggak ada yang lain, nggak ada yang konsisten buat ngupload video biar dapat MK-nya cepet. Enggak juga teman-teman. Enggak juga, tergantung rezeki kita dan milik kita aja gitu. Kalau misalkan ditakdirkan untuk dapat ya dapat, kalau enggak ya enggak gitu. Enggak ada ya, udah saya clear ya. Dan saya klarifikasi, nggak ada jasa monetisasi, itu hoax. Oke? Terus, teman-teman, apa yang harus kalian lakukan sekarang? Tenang, kalian nggak sendiri, kalian itu pejuang, nggak sendirian, banyak orang yang ada di posisi kalian. Dan adanya video ini, saya ingin menyadarkan kalian untuk stop. Stop di mana? Stop untuk mengeluh. Semuanya punya takdirnya masing-masing, tergantung keputusan kalian. Jangan sampai ngeluh setiap hari, beribu alasan, tanpa kalian mulai. Kebanyakan konten kreator pemula, dia banyak alasan dan dia menyerah. Itulah pecundang. Oke? Jangan sampai mental pecundang kalian dibawa ke dalam pekerjaan tentang kreator. Karena kreator itu sistemnya kita itu berlomba siapa yang rajin, siapa yang memang dia tekun, siapa yang dia konsisten, dialah yang menang. Dan jangan lupa, siapa yang bertahan, dia juga yang menang. Oke? Jangan sampai kalian malas-malasan, banyak alasan, kenapa kamu nggak ngonten hari ini? Sibuk bang, nggak ada waktu. Ya udah, nggak usah jadi menang. Kalau misalkan kalian nggak bisa ngusahain, ya usahakan apa yang kalian inginkan. Dan buat teman-teman yang sudah monetisasi, semangat, perjuangan masih panjang. Dan jangan lupa, jangan sampai nyerah. Oke, yang udah monet dan yang sebelum monetisasi, teman-teman harus diketahui, kalau kita nggak ada di rezekinya di aplikasi ini, mungkin di aplikasi lain masih banyak. Tapi jangan sampai ketika kalian pindah aplikasi ini kalian berhentikan. Itu salah total. Apa yang kalian sudah mulai, lanjutkan dan tambahkanlah. Contoh, kita punya gaji dari aplikasi A, B, C gitu kan. Bisa menghasilkan uang nih dua-duanya. Kenapa kita nggak kerjain dua-duanya kalau bisa menghasilkan uang? Kenapa harus pilih satu ya? Kalau misalkan kita ngerjain dua pasti gede dong, berkali lipat kan. Ya udah kerjain dua-duanya. Tanpa ada alasan apapun. Capek ya, namanya kerja capek bos. Gak ada yang mudah, gak ada yang, mungkin kalau warisan iya, tapi kalau misalkan kita perintis ya mau gimana guys. Kita harus berani capek. Kalau misalkan gak mau capek, gak usah jadi content creator, gak usah jadi pembisnis, jadi karyawan aja. Karyawan pun capek, tapi gak terlalu capek lah. Gak terlalu mikir untuk masalah pencipta karya. Content creator itu kita harus bisa bikin karya teman-teman. Ingat ya, kita konten kreator harus bisa bikin karya. Oke?
Terima kasih yang udah nonton sampai detik ini. Semoga dari adanya video ini bisa menyadarkan kalian yang masih bertanya-tanya, yang masih melakukan ataupun pencarian tentang monetisasi. Saya jawab di sini dengan sekumplit-komplitnya dan sefakta-faktanya. Saya nggak bilang di sini saya jago, saya di sini cuma saya bilang dengan fakta dan ada di pengalaman saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum.